Merah, rolling action. Hello, back again to my channel Edit Pro Media with me Hari. Today we can make a tutorial like the intro just now. How to follow me. Boom. Oke, back again speak NKRI yaitu bahasa Indonesia. Yang pertama yang dilakukan adalah buka Adobe Premiere Pro. Kita tunggu. Jika sudah terbuka, lu arahkan ke new project, kemudian tulis tema atau project lu. Kali ini gua akan tulis karakter freeze frame. Oke, enter saja. Kemudian kita akan import footage-nya yang sudah gue siapkan tadi. Kita drag saja ke Adobe Premiere Pro, kemudian atau ke project ataupun ke timeline, sama saja. Besar dulu. Oke, gue akan review dulu atau lihat dulu objek ini. Oke, sudah gue lihat footage ini. Gue akan cut bagian yang tidak diperlukan guna sebagai awal video. Oke, stop. Gue akan cut, lalu gue juga akan menghilangkan audionya. Klik kanan, unlink, lalu del saja. Next play, gue akan tentukan frame mana yang akan gue hold freeze frame ini. Sepertinya di sini. Oke. How to, klik kanan lalu pilih add frame hold. Lalu gue akan panjangkan durasi yang di hold ini. Iya, cukup. Kemudian teman-teman di sini bisa mengcopy yang di hold tadi. How to, please click Alt di keyboard plus klik kiri di mouse lalu tahan dan tarik ke atas. Teman-teman pasti bingung, kenapa tidak taruh di atas video aslinya? Kenapa mesti lengkap 2 baris di atas video? Oke, gue jelaskan. Yang pertama, gue akan taruh template di baris pertama. Lalu baris kedua adalah untuk essential graphic atau title. Lanjut. Klik footage yang di hold tadi, kita akan coba masking di objek ini. How to, cara, pergi ke efek control, lalu ke opacity, lalu klik free draw bezier. Kemudian gue akan zoomkan terlebih dahulu sebelum di masking agar terlihat lebih detail untuk maskingnya. Mari kita masking. Oh ya, gue masking ini tidak rapi-rapi bener sih. Ini hanya contoh saja. Teman-teman nanti bisa rapikan sendiri jika mempunyai project editing. Oke, gue percepat videonya ya. Oke, selesai. Kembalikan ke feed, lalu pergi ke efek control, lalu max feedernya gue buat smooth ya. Cukup kayaknya 28. Anyway, untuk melihat hasil maskingnya, teman-teman bisa klik toggle track output, dinonaktifkan saja. Bisa kita lihat hasil masking kita, dan teman-teman bisa lihat ada bagian background yang terlihat bocor. So, jadi harus dimasking dengan cara klik di footage, lu klik kanan lalu pilih nest. Pergi ke efek control, kembali pilih yang ini dan rubah zoomnya. Mari masking. Selesai. Efek control kembali, max feedernya rubah 5%. Jangan lupa invertednya di checklist ya, karena kita masking di tengah-tengah ini. Lalu kita lihat hasil maskingannya. Kalau sudah aktif, kembali ke toggle track outputnya.
Oke, jika dirasa sudah selesai masking, lu bisa klik footage yang tadi lu masking. Gua akan zoom objeknya, pergi ke efek control, nyalakan toggle animationnya, lalu tarik ke kanan garis vertikal ini, lalu rubah skillnya dan posisinya. Disesuaikan saja ya. Oke, gua rasa cukup seperti ini. Teman-teman bisa lihat background ini terlihat jelas. Gua akan berikan efek dengan cara klik footage asli lu, lalu pergi ke efek tulis black. Biasanya posisinya di bawah nih. Lalu drag saja ke footage asli lu. Boom. Gua akan tambahin lagi efeknya blur. Lalu drag and drop lagi ke footage asli lu. Pergi ke efek control, lalu rubah angkanya agar tidak terlihat objek yang bocor ini. Oke, gue rasa cukup 50. Jika dirasa sudah, gue akan tambahkan template percikan cat. Jangan khawatir, jika lu nggak punya stok template, lu bisa download di Google. Gue akan kasih contoh cara downloadnya. Buka Google lu, ketik saja percikan cat PNG. Formatnya PNG ya. Pilih gambarnya. Silakan teman-teman pilih. Gue akan pilih ini. Klik kanan, pilih save image as, lalu save. Kembali ke Premiere Pro, lalu kita drag hasil downloadan tadi di atas footage lu. Gue akan zoom, rotasinya juga gue akan rubah. Oke, jangan lupa aktifkan toggle animation-nya ya. Tarik mundur garis vertikal ini, lalu nyalakan keyframe-nya. Gue coba rubah skillnya dulu. Next, gue akan rubah warna catnya menjadi warna merah kali ya. Go to effect, tulis change, lalu drag ke template lu. Lalu kita edit, cari change to color. Rubah tuhnya, pilih warna sesuka lu. Gue pilih warna merah. Lalu change-nya ganti hue, light, and saturation. Boom. Jika selesai, ini gue akan tambahkan efek radial shadow. Radial shadow ini drag saja ke footage yang tadi lu nest tadi. Bisa lihat bayangan ini, pergi ke efek control, opacity-nya rubah jadi 100. Begitupun dengan light source. Lu bisa pilih bayangan ke kiri atau ke kanan. Kali ini gua akan pilih di sebelah kiri ya. Untuk projection distance ini fungsinya untuk memperbesar bayangan. Zoom in atau zoom out lah. Gue akan rubah sesuai dengan objeknya. Untuk softness ini sebenarnya buat memperlembut atau smooth lah. Sepertinya 5 cukup. Jika sudah, don't forget aktifkan toggle animation-nya. Lalu tarik lagi ke awal. Lihat keyframe-nya, skillnya apakah sama atau tidak. Oke, sama. Sekarang project distance-nya gue nolkan. Nyalakan keyframe-nya seperti ini. Jika teman-teman ingin memberikan efek radial shadow ke template ini, bisa saja sih. How to? Caranya sama, pergi ke efek, drag radial shadow ke template lu. Lalu ke efek control. Jangan lupa opacity-nya rubah jadi 90 boleh. Kemudian project distance 15 sepertinya cukup. Terakhir gua akan tulis nama sang artis ini. How to? Pergi ke Essential Graphic. Jangan khawatir jika Essential Graphic ini tidak ada di Workspace, lu tinggal pergi ke Window dan checklist Essential Graphic. Back to Essential Graphic, lalu tulis Basic Title. Lalu enter. Oke, lalu drag saja di atas template lu. Jika muncul seperti ini, cancel saja.
Tulisan ini lo bisa geser sesuai keinginan lo. Jika ingin rubah tulisannya, tinggal klik 2 kali di sini. Gua akan tulis Brogiwan. Kita pergi ke edit. Jika ingin memperbesar tulisannya, tinggal rubah di sini. Atau bisa lo manual di sini. Sepertinya tulisannya tidak matching ya. Gua akan rubah fontnya. Sebelumnya agensi FB, gua akan rubah Jokerman seperti ini. Gue miringkan sedikit, pergi ke edit, lihat fungsi-fungsi ini. Terakhir kita ke appearance jika lo mau rubah warna fontnya di sini. Oke, cukup. Tambahan lagi efeknya radial shadow, drag saja. Pergi ke efek control. Jangan lupa opacity-nya rubah 80%. Like source-nya gue geser ke kiri. Oke, sekarang gue tetapkan tulisan ini sebagai akhir video. Lalu pergi ke skill and position untuk aktifkan toggle animation-nya. Tarik ke awal, nyalakan keyframe-nya. Lalu gue rubah skillnya and posisinya. Oke, selesai. Gue coba play videonya. Oke, itu saja tutorial dari gue. Jika lo punya tips atau trik yang lebih dari gue, silakan komentar di bawah. Jika lo punya pertanyaan, tulis pertanyaan lo juga di kolom komentar. Itu saja yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat. See you next video.